Sekembalinya ke rumah, si ibu bernama Barbara meminta Megan untuk tenang dan jangan terlalu overthinking pada kondisi ayahnya. Lantas, si ibu meminta Megan untuk gantian mengurus. Megan yang melihat si ayah terbangun dan meracu, langsung bergegas memanggil si ibu. Mommy's calling for you. Okay. I'm here. Melihat Robert yang kembali kesakitan, Barbara langsung menyiapkan obat peredam. Minta Megan untuk menurut saja dengan apa yang ia lakukan. Singkat waktu saat Megan pergi membereskan kesakitan dan terus memanggil Barbara, Megan pun kebingungan karena ini belum waktunya si ayah meminum obat. Namun karena si ayah terlihat ripuh, Megan pun terpaksa memberikan obat lebih. Saat malam semakin larut, Megan yang terbangun langsung menghampiri si ayah yang sedang bercermin. Namun di saat itu pula si ayah yang ketakutan berkata jika dirinya melihat sosok mengerikan yang selalu mengawasinya. Dirasa halu, Megan mengajak si ayah untuk kembali tidur. Mom. Di keesokan harinya, Megan dan Barbara pun harus menerima kenyataan saat melihat si ayah telah meninggoy dengan mulut yang calawak. Hingga di tengah rasa tak percaya, Barbara meminta Megan untuk tenang. I won't stay down. Yeah, it just happened. Singkat waktu setelah menenangkan diri, Megan pun heran saat melihat si ibu yang sangat merinding. Megan pun syok saat melihat mata yang bercahaya di dalam kegelapan. Memandikan jasad si ayah. Agung akhirnya tetap menemani si ibu untuk melakukan ritual. Lantas si ibu yang tak ingin membuang waktu meminta Megan untuk duduk di tengah lingkaran. Kemudian Mendes yang melakukan persiapan Megan saat melihat Mendes memotong jari Barbara. Kemudian Mendes meminta Megan untuk melakukan hal yang sama sebagai bentuk melihat arwah si ayah yang hilang dalam kegelapan. Lantas Barbara menjelaskan jika seharusnya mereka tinggal memanggil arwah Robert untuk masuk ke dalam jasadnya. Namun karena kini jasadnya telah hilang, ia pun bingung harus melakukan apa. Agar dirinya bisa keluar dari alam ini, ia pun berharap ada seseorang di luar sana yang mampu menolongnya dari situasi ini. Please. Singkat waktu saat cahaya lilin semakin menipis, tiba-tiba saja Megan mendengar suara gemuruh dari dalam kegelapan. Hello? Please! Help me! Namun ternyata mereka hanyalah roh-roh penasaran yang luntang-lantung dalam kegelapan. Beberapa jam kemudian, Megan yang mulai kelaparan seketika kesal saat kembali mendengar suara geruduk yang selalu muncul di kamar ayahnya. Go away. Go away! My God, betapa syoknya Megan saat sosok iblis Titan menampakkan diri dalam kegelapan. Rupanya suara geruduk yang selalu ia dengar adalah sosok iblis ini yang sudah bersemayam di rumahnya. Di tengah ketakutan, Megan yang ingin keluar dari alam goib berusaha ngide dengan akan mengulangi ritual yang telah mereka lakukan. Ia pun berharap jika ritual ini bisa mengembalikan dirinya ke alam, itu gagal mengembalikan Megan ke alam manusia. Setelah keluar dari alam goib, Megan yang ripuh bergegas menelepon bantuan. Tapi anehnya, telepon yang ia gunakan tak bisa berfungsi. Will you and Mommy die? I don't want you to die! Dad! It's me! Please! Listen, and remember them. They'll always be with you.
Namun sungguh tanpa diduga, rupanya semua itu hanyalah ilusi dari kenangan Meghan. Hingga di tengah keputusasaan, Meghan yang melihat si ibu telah dirasuki iblis langsung mengungkapkan unek-uneknya pada si ibu yang keras hulu. Terlebih tindakan egois si ibu malah membuat dirinya terjebak di alam goib. Dan kini ia yang putus asa memutuskan untuk suren dan mengakhiri penderitaannya. Goodbye, Mom. Akhirnya, Meghan pun memilih untuk menyerahkan dirinya pada roh penasaran daripada harus tersiksa perlahan di alam goib. Lalu, film Surentot pun sudah berakhir.